Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tugas mata kuliah berpraktik, yaitu basis data. Pada tugas 1, saya ditugaskan untuk membuat IRD dari contoh kasus perguruan tinggi. Pada pengerjaannya di video selanjutnya. A few moments later. Tugas 1, kita diberi contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu dan mengajar minimal 1 mata kuliah. Pada tugas 1, kita ditugaskan membuat Entity Relationship Diagram IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Panduan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning atau buku BMP basis data. Berikut laporan yang saya buat untuk tugas basis data, yaitu praktikum pembuatan IRD perguruan tinggi. Berdasarkan contoh kasus yang tadi kita sudah baca, pada tugas 1 dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD menggunakan aplikasi Y8 Graph Editor sebagai berikut. Nah, pada step pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu A. mahasiswa, B. mata kuliah, C. dosen. Oke, berarti dari contoh kasusnya kita mendapatkan identifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kita praktikkan untuk pembuatan entity-nya menggunakan aplikasi. Kita pilih entity relationship. Pilih entity. Tadi dari contoh diberi 3 entitas, berarti ada 3 entity ya. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kita buat entity yang pertama tadi adalah mahasiswa, lalu tadi mata kuliah. Tiga dosen. Oke, pada step 1 kita sudah membuat 3 entity yang diberikan dari contoh kasusnya, itu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita lanjut. Pada step kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key. Oke, pada tahap 2, menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Itu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang A, mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. B, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. C, dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen.
Oke, berarti setiap entity itu memiliki atributnya masing-masing. Oke, kita terapkan atau kita praktikkan nih. Entity mahasiswa. Tadi atributnya adalah nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Nanti kita buat atributnya. Sini teman-teman. Salah. Ini buat tadi NIM lalu nama mahasiswa. Nah, kita sudah membuat atribut pada entity yang pertama yaitu mahasiswa. Kita lanjut ke entity yang kedua yaitu mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita buat atributnya. Kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Oke, kita sudah membuat atribut dari entity yang kedua yaitu mata kuliah. Lanjut ke entity yang ketiga yaitu dosen dengan atribut NID dan nama dosen. Kita buat atributnya. NID dosen. Oke, kita sudah membuat step yang kedua, lalu kita hubungkan setiap atribut ke entity-nya masing-masing menggunakan garis. Oke, kita lanjut step yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar setiap entitas. Sebagai contoh matriks relasi adalah sebagai berikut. Oke, ini tabel matriks relasinya. Tim mahasiswa, mata kuliah dosen, mahasiswa diregistrasi, mahasiswa meregistrasi, mengajar, dosen diajarkan. Di setiap tabel ini, setiap entity-nya saling terhubung dengan relasinya. Lihat, pada tabel 3 di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity.
Cara membaca metrik relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Sementara dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Oke, di sini mahasiswa dan mata kuliah. Meregistrasi mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Kita lanjut. Di sini maka kita praktikan. Kita buat relasi dari setiap entitinya. Relasi itu pakai relationship. Mahasiswa ke mata kuliah berarti tadi adalah meregistrasi. Dari dosen ke mata kuliah mengajar. Lalu kita sambung. Oke, kita lanjut step keempat, itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Oke, langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, kita dapat melihat pada tabel matriks relasi. Berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antara entiti. Apakah antar entiti tersebut 1 ke 1 atau 1 ke banyak, 1n atau n1, atau banyak ke banyak, mn. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Oke, yang A, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang B, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, yaitu banyak ke banyak. Sementara yang B, dosen dengan mata kuliah adalah 1M atau 1 ke banyak. Oke, kita buat pada aplikasi. Oke, di sini kita hapus. Ini tadi banyak ke banyak. Buat ini udah. Lalu yang B tadi, dosen dengan mata kuliah adalah 1M atau 1 ke banyak. Kita hapus dulu. Kita buat 1 ke banyak.
Oke, kita sudah step keempat, kita lanjut. Step kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahap terakhir adalah tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Oke, kita bisa lihat relasinya yang banyak ke banyak atau MN, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Entitas, mahasiswa, dan mata kuliah banyak ke banyak. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau MN, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Berarti di sini dari setiap entiti yang memiliki nilai banyak kebanyakan mahasiswa dan mata kuliah, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti. Berarti relasi ini berubah menjadi sebuah entiti. Berarti sini kita hapus. Kita geser. Nah, kita buat entity baru. Ini. Karena entitinya di sini adalah meregistrasi mahasiswa, meregistrasi mata kuliah. Jadi di sini kita ketik registrasi MK. Nah, oke. Dengan atributnya tadi apa? Sebuah entity dan atributnya adalah primary key. Primary key itu berarti kita lihat di sini atribut primary key. Nah, atributnya ini memakai garis bawah atau underline. Kita buat, nah ini. Sini. Atributnya tadi apa? Atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Ini entity dari terhubung adalah entiti mahasiswa dan entiti mata kuliah. Entiti dan kode MK atribut yang sudah terhubung. Ini berarti kita tulis di sini, ketik tim. Nah, satu lagi kita buat ini nih, kode MK, kode mata kuliah. Kita hubungkan dengan garis.
karena relasinya bertambah, mahasiswa ke meregistrasi, berarti mata kuliah kita lihat pada tabel matriks ya. Mahasiswa meregistrasi di mata kuliah di registrasi. Nah, ini adalah relasi barunya, kita tambahkan mata kuliah di registrasi. Kita buat relasinya di sini untuk mata kuliah di registrasi. Nah, di registrasi. Setelah itu kita hubungkan satu ke satu. Tuh. Kita hubungkan dari entitinya ke relasinya. Masing-masing. Oke. Ini adalah tampilan hasil akhir pembuatan IRD perguruan tinggi, teman-teman. Jangan lupa, karena ini juga kita kasih underline karena sudah jadi primary key. Atribut primary key. Oke, ini adalah tampilan hasil akhir pembuatan IRD perguruan tinggi. Seperti ini. Sekian pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah berpraktik, yaitu basis data dengan membuat IRD dari contoh kasus perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.